Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NPM 19219117172 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar isi, KI, dan KD dalam mata pelajaran SMA, SMP, dan sederajatnya. Nah, langsung saja ke materinya. Di sini pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, terus ada keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, sosial, penalaran, emosional, dan stabilitas serta tindakan moral. Jadi di sini juga ada pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk langsung terlibat pengalaman belajar melalui aktivitas gerak atau aktivitas jasmani. Nah, dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi kurikulum, dan oleh karena itu pengembangan kurikulumnya disahkan dan diarahkan pada pencapaian kompetensi yang diukur dan dari rumusan SKL. Kompetensi ini merupakan elemen baru dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Nah, kompetensi inti ini berkedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, pengertian kompetensi ini inti ini yaitu tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik dalam setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan terhadap pengembangan kompetensi dasarnya. Nah, standar kompetensi ini meliputi aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Adapun juga kompetensi yang pertama itu ada K1 untuk kompetensi inti dari sikap spiritual, yang kedua ada KI2 untuk kompetensi sikap sosial. Nah, K3 untuk kompetensi KI3 untuk kompetensi sikap pengetahuan. KI4 yaitu kompetensi sikap keterampilan. Yang keempat, dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi atau penguatan pembelajaran atau mata pelajaran program pembelajaran dalam mencapai tujuan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, yang kedua itu ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah, kompetensi dasar ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi kompetensi ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu untuk sebagai acuan atau sebagai penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Nah, adapun kompetensi dasar mata pelajaran yang perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu ada urutan berdasarkan hierarki atau konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan terhadap materi. Nah, yang kedua itu keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Nah, yang ketiga itu ada
keterkaitan antara kompetisi inti dan kompetisi dasar antara mata pelajaran. Nah, di sini juga ada contoh kompetisi inti dan kompetisi dasar pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Nah, di ruang lingkup SMP atau MTS di kelas 7 yang dimana kompetisi ini inti ada 3 pengetahuan, dimana memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, kompetisi isinya yaitu mencoba mengolah dan menyajikan dalam ruang konkret dengan menggunakan dan mengurai, merangkak serta memodifikasi dan membuat. Nah, kompetisi dasarnya itu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, bola kecil atau permainan tradisional, dan mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, bola kecil atau tradisional. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.